na 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 na. Mendung duka menaungi rumah ini sejak sang kepala keluarga mengalami musibah yang telah merenggut sebagian tubuhnya untuk berjalan. Tatang sudah tidak bisa lagi menafkahi keluarga dengan penghasilan yang cukup. Karena sebuah penyakit, pria berumur 60 tahun ini harus merelakan kaki kanannya diamputasi. Kaki palsu ini adalah yang ketiga kali hasil buatan tangannya sendiri. 3 bulan setelah kakinya diamputasi, Tatang mendapat bantuan kaki palsu, tetapi ia harus mengambilnya sendiri ke Jakarta. Bukannya tidak ingin, hanya berat baginya mengeluarkan dana untuk ongkos ke kota Jakarta. Tempat tinggalnya di Desa Bojongkunci, Kecamatan Pamengpek, Bandung. Bahan-bahan yang Tatang gunakan untuk membuat kaki palsu bukanlah dari barang yang baru dan berkualitas. Semuanya ia kumpulkan sendiri dari barang bekas. Kaki palsunya yang ketiga ini memang sudah terlihat usang, lantaran sudah berumur 1 tahun dan jarang ia gunakan. Tatang lebih nyaman memakai tongkat kayu yang juga hasil keterampilannya sendiri. Jadi kalau ada donatur yang mau beri, tapi Bapak harus ke Jakarta, jabat 3 hari, kan di sini repot. Nggak mau. Tak banyak yang bisa Tatang lakukan dengan kondisi fisiknya saat ini. Bapak dari 4 anak ini hanya bekerja di rumah, membuat sesuatu yang menghasilkan, dari sangkar burung saja. 3 dari 4 orang anaknya sudah memiliki kehidupan masing-masing. Sangkat atos ya itu sangkat no. Di balik pahitnya kehidupan yang menimpa Tatang, masih ada rasa syukur yang tiada habisnya. Istrinya begitu tabah mendampingi. Takdir yang menimpa Tatang turut mengubah nasib Pariha. Kini ia turut menanggung perekonomian keluarga. Lantaran tak memiliki pengalaman kerja, Pariha hanya mencari rezeki sebagai buruh di usaha tetangganya. Bu RW ngajaknya, Cece keresa, bantuan Bu RW di rumah ngupak, ya keresa wae ting teh. Pada tahap awal pembuatan opak, yang pertama dilakukan adalah membuat adonan dasar. Beras ketan yang sudah direndam semalaman dan dicuci terlebih dulu harus segera dikukus. Beras ketan harus dialasi dengan kain agar mudah diangkat nanti dan tidak menempel pada dandang kukusan. Proses pengukusan ini sebenarnya dilakukan 2 kali agar ketannya benar-benar matang. Dalam sehari, industri ini membutuhkan 20 kg beras ketan. Berbeda bila memasuki bulan Ramadan, 2 hingga 3 ton beras ketan bisa habis dalam 1 hari. Tahap selanjutnya adalah penumbukan. Dengan keadaan yang masih panas, ketan mudah dihancurkan hingga menjadi adonan. Di industri rumahan ini masih menggunakan peralatan tradisional. Selain belum memiliki mesinnya, rasa yang ditimbulkan akan berbeda bila menumbuk dengan lumpang dan lesung. Lantaran membutuhkan tenaga besar untuk menumbuk, maka hanya laki-laki yang biasanya melakukan tugas ini. Tidak sampai benar-benar kalis, hanya sampai lembut. Adonan ketan ini harus diberi bumbu. Bumbu yang dibutuhkan terdiri dari kelapa sebanyak 5 kg dan gula sebanyak setengah kilo. Setelah itu ditumbuk kembali hingga benar-benar kalis.
Ketan yang sudah melalui proses penumbukan harus segera dicetak. Hal ini dikarenakan adonan yang masih dalam keadaan hangat akan mudah dibentuk. Opak biasanya berbentuk pipi dan bulat. Namun sebelum berbentuk pipi, adonan ketan tadi harus dibagi-bagi sesuai ukuran. Adonan yang akan dibentuk harus dialasi dengan plastik. Setelah itu dipukul-pukul hingga berbentuk bulat pipi. Berbeda dengan opak singkong yang berukuran besar, opak ketan tidak terlalu besar. Tahap berikutnya adalah menaruh adonan yang sudah dibentuk di atas tampah besar yang terbuat dari bambu. Sifat ketan yang lengket membuat tampah ini harus diolesi terlebih dulu dengan minyak agar tidak menempel nantinya. Satu persatu adonan opak diletakkan di atas tampah besar ini. Dan inilah yang menjadi tugas Parihah. Belum banyak yang bisa ia lakukan di tempat kerjanya. Ya, nepak opak, napelkan opak. Kalau udah beres sampai jemur, ngelap, cuci piring, udah aja gitu. Demi mengejar target produksi, pengolahan opak harus dilakukan dengan cepat. Opak juga termasuk salah satu cemilan yang pengerjaannya membutuhkan sinar matahari. Pada tahap penjemuran ini butuh 1 hari saja jika keadaan cuaca sedang panas. Maka dari itu industri ini begitu kesulitan jika sedang musim penghujan. Karena hanya sinar mataharilah satu-satunya alat untuk mengeringkan opak. Selain opak, industri rumahan ini juga memproduksi cemilan lain, tetapi dengan bahan dasar yang digunakan tidak jauh berbeda, yaitu beras ketan. Masih dengan tahap yang sama, beras ketan yang sudah melalui tahap pengukusan harus dibuat adonan dengan cara ditumbuk. Proses penumbukannya pun sama. Pada tahap pertama, ketan tidak benar-benar sampai kalis, hanya lembut saja. Yang berbeda adalah bumbunya, bukan garam ataupun gula pasir. Kolontong memiliki ciri khas rasa manis, maka menggunakan gula Jawa setiap kali membuat adonan. Tekstur adonan opak dengan kolontong sangat berbeda. Opak memiliki tekstur yang lebih kalis dan kenyal, sedangkan kolontong lebih lembut, sehingga proses pengangkatannya harus menggunakan tumbukannya dan langsung diletakkan di atas plastik untuk dicetak. Opak dan kolontong juga memiliki bentuk yang berbeda. Kolontong berbentuk lingkaran besar dan pipi, maka untuk pembentukan menggunakan batangan pipa ataupun besi. Untuk meletakkan di atas tampah besar ini pun harus berhati-hati. Jika tidak, lembaran adonan kolontong ini akan terlipat dan menempel nantinya. Dengan ukuran kolontong yang lebih besar daripada opak, maka lembaran bulat dan besar ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Pada tahap penjemuran, opak maupun kolontong tidak hanya dijemur dan didiamkan. Bila lapisan atas opak sekiranya sudah mengering, maka satu persatu opak harus dibalik-balik agar proses pengeringannya merata. Berbeda dengan opak, kolontong harus dibagi-bagi lagi. Dari lembaran bulat besar menjadi kepingan kecil persegi panjang. Pekerjaan yang tidak terlalu sulit ini biasanya dikerjakan oleh Parihah. Opak dan kolontong memiliki cara yang berbeda pada tahap penggorengan. Tidak menggunakan minyak, melainkan pasir. Pasir yang digunakan biasanya pasir beton. Setiap hari pasir ini selalu diganti dengan yang baru jika akan melakukan penggorengan.
dengan menggunakan pasir caranya berbeda dengan menggunakan minyak. Menggoreng dengan pasir, opak harus diaduk terus-menerus agar matangnya merata serta membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk membuat kolontong yang mempunyai khas rasa manis, memerlukan gula Jawa sebagai pemanisnya. Gula Jawa pun tidak hanya dicampur ke dalam adonan ketan, tetapi gula Jawa ini juga menjadi lapisan luar pada kolontong yang sudah matang. Untuk membuat pemanis pada bagian luar kolontong, gula Jawa harus dilelehkan terlebih dulu, kemudian dicampur dengan kolontong dan diaduk hingga cairan gula Jawa ini menutupi seluruh lapisan luarnya. Setelah tercampur rata, kolontong harus dijemur kembali guna mengeringkan cairan gula Jawanya. Tidak butuh waktu lama untuk menjemurnya. Berbeda dengan kolontong, opak yang memiliki rasa gurih tidak perlu diberikan bumbu apapun lagi. Hanya saja tiap kepingannya harus dibersihkan dengan kain terlebih dulu sebelum dibungkus, karena masih terdapat pasir yang tertinggal. Pada industri rumahan ini sangat diusahakan semua proses pembuatan opak dan kolontong bisa sampai tahap pembungkusan. Mengingat opak dan kolontong sangat bergantung pada panasnya matahari. Pada tahap pembungkusan ini, Pariha juga turut membantu. Namun ia hanya mampu membungkus kolontong saja. Karena kolontong tidak perlu teknik khusus dalam membungkusnya. Berbeda dengan opak. Biasanya opak dibungkus dengan tersusun rapi. Jika tidak mengerti akan caranya, maka akan berantakan jadinya. Gak tahu ya, susah bungkusan itu nggak beres-beres. Lamun bungkusan kolontong mah gampang, tapi lamun bungkusan opak mah ya biar rapi-rapi. Mak, bungkusan kolontong Atos sakedik deui. nya tuh iya diajar bungkusan opak, ngabeh tiasa kali-kali engke iya tiasa bungkusan. Mohon atuh mate da kumahanya bungkusan opak teh sieun teu rapi. Nya sok we diajar mak. Melihat latar belakang kehidupan Parihah dan keluarganya, sang pemilik usaha sangat memaklumi dengan kemampuan kerja Parihah. Jadi saya mah kasihan aja gitu sama Cece. Jadi semampunya dia lah. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak dipaksain gitu. Yang bisa aja biar lanjut aja lah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ia tidak hanya seorang diri bekerja di industri ini. Ada Usi cucunya yang juga menjadi pekerja di sini. Akan tetapi, Usi hanya bekerja pada siang hari saja, lantaran ia bersekolah pada pagi harinya. Orang tuanya nggak ngurusin. Jadi kalau nggak diurus sama kakek, sama nenek, sama siapa? Industri rumahan ini Usi hanya bertugas menjaga toko. Sebuah toko kecil yang berada di pinggir jalan, yang tidak terlalu jauh dari rumah sang pemilik usaha. Usi dan Parihah sama-sama menerima upah dari hasil pekerjaannya, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Upah Usi tidak sebesar Parihah. Paling tidak, ia dapat meringankan beban neneknya dengan mendapatkan uang jajan sendiri. 10.000, 15.000, bagaimana pekerjaan mah aja, ada 20, yang banyakan mah 15. Sebelum musibah itu datang, Tatang memiliki pekerjaan tetap di sebuah pabrik yang memproduksi kursi kendaraan. Kini Tatang hanya bisa menerima takdirnya, mencari penghasilan lain yang cuma bisa ia kerjakan di rumah. Dengan bakat keterampilan yang ia miliki, Tatang memproduksi sangkar burung sendiri. Bukan sebuah usaha yang besar memang, tetapi paling tidak, ia tidak begitu membebani Parihah sang istri. Yang dulu kerja bapak bikin jok,
tapi keadaan bapak begini, langsung kita belajar dari adik bapak, belajar sedikit-sedikit bisa ya bikin sendiri. Kalau udah beres, bapak jual ke toko sama Jang Iwan sama anak. Biasanya Tatang dibantu oleh Iwan, anak keduanya ini. Iwan memang tak memiliki pekerjaan tetap, lantaran pikirannya yang terganggu. Sebagai ayah, ia berusaha agar Iwan tetap memiliki aktivitas, agar pikirannya tidak kosong. Keadaan Iwan ini adalah ujian lain yang diberikan Tuhan kepadanya. Tatang berusaha menerima dengan lapang dada. Ya, Iwan itu terganggu pikirannya. Daripada bengong, malah mendingan bapak suruh bantu bapak bikin sangkar. Ya, apa saja bapak suruh. Tatang tidak memiliki peralatan yang canggih dan modern. Alat yang ia gunakan untuk membuat sangkar burung, ia buat sendiri, seperti bor manual tanpa listrik. Paku yang berasal dari besi-besi yang ia kumpulkan, dan lainnya. Sangkar burung yang Tatang buat ini nanti akan dijual ke toko. Tiap sangkar memiliki harga yang berbeda, mulai dari 30.000 hingga 100.000 rupiah. Ya, saya buat bapak di alat-alat. Kan pakai gini lama bikinnya. Kalau pakai alat-alat mah mata bor, biar cepat. Kalau gini mah satu kurung, 2 hari, 3 hari bapak. Yang abah rek ngalah sawo, aya nu pesen. Nya sok kade ulah luhur teuing si Abu, cing hati-hati we. Selain dari sangkar burung, Tatang memiliki penghasilan lain. Ada rezeki lain yang dikirimkan Tuhan kepadanya. Bertahun-tahun sudah pohon sawo ini memberi berkah kepadanya dan keluarga. Tatang dipercaya warga untuk memanen buah sawo ketika sudah musimnya. Pohon ini adalah milik wakaf. Hasil penjualannya nanti akan dibagi 2, kepada Tatang separuh dan sisanya untuk masjid. Ini sawo punya wakaf. Wakaf itu dulu mah ya memang sama bapak saya harus diborong gitu. Harus nggak ada bapak saya dari pimpinan pengurus masjid itu jangan diborongkan. Karena cina siku bapak wali ala. Tak kalau udah aku bapak wali ala langsung dipeyem jadi uang ke masjid sebagian, bapak sebagian. Bakat lain yang diberikan Tuhan sebagai nikmat bagi Tatang adalah kemampuannya memanjat pohon dengan cepat. Walau hanya memiliki 1 kaki, ia sudah bisa beradaptasi dengan keadaan ini bertahun-tahun lamanya. Dengan keahliannya, Tatang hanya pernah mengalami kecelakaan kecil pada saat memanjat. Itu pun saat itu ia sudah berada di bagian bawah pohon. Ya ada takut, tapi dengan keadaan bagaimana? Anak cucu bisa tahan. Kalau bapak nggak tanggung jawab berarti bapak mengpar dari kewajiban sebagai lelaki. Ya berusaha aja nih. Selain mencari nafkah serta mengurus keluarga, Pariha memiliki tugas lainnya, yaitu membersihkan sebuah masjid yang terletak di dekat rumahnya. Tidak ada yang memberi tugas ini kepadanya. Ialah yang menginginkannya sendiri tanpa imbalan apapun. Setiap waktu libur, Pariha biasanya membersihkan masjid, walau sekedar menyapu dan mengepel. Baginya pekerjaan ini adalah tugas wajibnya kepada Tuhan yang sudah memberikan nikmat hidup. Kalau hari Jumat beres-beres masjid semingguan sekali. Kalau ada kotor-kotor ya sapuan. Kalau tiap hari sapu teras. Udah tugas emak, nggak ada yang nyuruh. Karena Allah.
Penyakit yang pernah menimpa suaminya kini membuat efek baru pada kesehatannya. Setiap hari Tatang harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan rasa ngilu di sekujur tubuh. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Iya beda meser obat. Obat sendi. Sabar hiji? Dua. Iya, Bi. Tur nuhun. Sama-sama. Assalamualaikum. Emak kerja upahnya sedikit. Harus ada sisa buat beli obat Bapak biar obatnya dari warung. Yang penting Bapak sehat. Pariah sangat berusaha menjalani kehidupannya dengan baik, menghadapi kenyataan tanpa berkeluh kesah. Karena sejatinya Tuhan memberikan kebahagiaan dalam bentuk yang lain pula. Apa yang harus ia tuntut lagi jika memang Tuhanlah sang pemberi kehidupan?